Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herliana dari Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan zigot, pembelahan sel, dan blastula pada hewan. Sebelum kita membahas tentang perkembangan zigot dan lain-lain, kita harus mengetahui zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin yang telah matang. Satu sel zigot yang merupakan sel eukariotik terbentuk melalui proses pembuahan antara dua sel gamet. Fase perkembangan zigot pada hewan ada 4, yaitu stadium morula, stadium blastula, stadium glastula, dan yang terakhir adalah organogenesis. Fase pertama yaitu stadium morula. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu sel dengan sel yang lain adalah rapat. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula. Pada perkembangan awal, zigot membelah menjadi 2, kemudian 4, kemudian 8, dan seterusnya membentuk suatu wujud seperti buah murbei yang disebut morula. Morula mengandung banyak sel hasil mitosis yang kemudian berkumpul menjadi satu kesatuan. Yang kedua, stadium blastula. Blastula setelah dari morula menjadi blastula. Blastula adalah bentukan lanjut dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosel. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula. Dalam tahap ini masih berlangsung proses pembelahan sel, sehingga kemudian terbentuk suatu rongga pada bagian tengah yang disebut blastosel. Stadium glastula. Stadium glastula itu merupakan fase yang ketiga dari blastula menjadi gastrula. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Gastrula pada beberapa hewan tertentu seperti hewan tingkat rendah dan hewan tingkat tinggi berbeda dalam hal jumlah lapisan dinding tubuh embrionya. Triploblastik yaitu hewan yang mempunyai 3 lapisan dinding tubuh embrio berupa ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada tahap ini terjadi pembentukan lubang lekukan atau blastopor yang mempunyai 2 lapisan. Kemudian sel-sel permukaan lapisan ectoderm akan mengalami pelekukan ke dalam invaginasi sel-sel tersebut dan akan mengisi ruang antara ectoderm dan endoderm yang kemudian membentuk lapisan mesoderm. Yang keempat yaitu fase organogenesis. Organogenesis merupakan proses pembentukan alat-alat tubuh atau organ seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan sebagainya. Ectoderm akan mengalami diferensiasi menjadi kulit, rambut, sistem saraf, dan alat-alat indera. Mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi otot, rangka, alat reproduksi seperti testis dan ovarium, dan alat peredaran darah. Pembelahan sel hewan. Pembelahan sel hewan terbagi menjadi 2, yaitu secara mitosis dan secara meiosis. Yang pertama adalah pembelahan sel hewan secara mitosis. Hewan dapat tumbuh besar dan memperbaiki jaringan yang rusak dengan terus membentuk sel baru melalui pembelahan mitosis.
Setiap sel yang mengalami mitosis akan menghasilkan dua anak yang identik atau memiliki DNA yang sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada semua sel tubuh kecuali sel gamet saat pembentukan sperma dan ovum. Pembentukan sperma dan ovum terjadi melalui pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 sel anak. Pembelahan mitosis terbagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk penjelasan masing-masing sebagai berikut. Profase. Benang kromatin yang telah mengganda memadat menjadi kromosom. Anak inti atau nukleus menghilang. Mulai terbentuk benang spindle yang terikat pada sentriol. Sentriol bergerak menuju arah yang berlawanan. Membran inti mulai menghilang. Benang spindle mengikat kromosom saudari atau kromosom identik hasil penggandaan yang masih menyatu. Yang kedua, metafase. Kromosom saudari ditarik oleh benang spindle dan terletak tepat di bidang ekuator sehingga membentuk garis lurus. Kromosom saudari terletak di bidang ekuator karena mendapat tarikan yang sama kuat dari kedua arah. Yang ketiga, anafase. Kromosom saudari terpisah karena tarikan dari benang spindle. Kromosom mulai tertarik ke arah yang berlawanan. Yang keempat yaitu telofase. Kromosom yang tertarik akan mulai hilang dan berubah menjadi benang-benang kromatin. Kembali, membran inti dan anak inti terbentuk kembali, mulai terjadi pembelahan sitoplasma. Penggandaan materi genetik atau kromosom terjadi pada saat interfase, yaitu masa-masa sebelum terjadi mitosis. Interfase merupakan proses yang panjang karena pada tahapan ini sel melakukan tugas intinya dan mempersiapkan diri untuk terjadi pembelahan. Sebelum terjadi pembelahan, sel harus menggandakan kromosom. Sebelum terjadi pembelahan, sel harus menggandakan kromosomnya untuk diberikan pada tiap sel anak. Yang kedua yaitu pembelahan sel hewan secara meiosis. Apabila sel induk memiliki 46 kromosom, maka sel anak yang terbentuk masing-masing hanya memiliki 23 kromosom saja. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada saat pembentukan gamet, sedangkan pembelahan selain pembentukan sel gamet akan terjadi secara mitosis. Ya, meiosis terjadi dalam 2 kali proses pembelahan. Meiosis terjadi dalam 2 kali proses pembelahan. Yang pertama akan kita bahas meiosis 1. Yang di atas ini merupakan gambaran dari meiosis 1, yaitu yang pertama profase. Benang-benang kromatin mulai menebal dan membentuk kromosom. Kromosom homolog saling menempel dan terbentuk tetrad atau terdiri atas 4 kromatid. Membran inti mulai menghilang, mulai terbentuk benang spindle dan sentriol mulai bergerak ke arah sel yang berlawanan. Kromatid pada kromosom homolog dapat saling melilit dan bertukar ruas yang disebut dengan peristiwa pindah silang. Yang kedua yaitu metafase. Metafase 1. Kromosom terletak pada bidang ekuator karena tarikan benang spindle dari arah yang berlawanan. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog terpisah karena tarikan benang spindle. Kromosom mulai bergerak ke arah berlawanan. Kromosom yang tertarik adalah kromosom saudari. Yang keempat, telopase 2.
atau telofase 1. Kromosom telah sampai pada kutub masing-masing. Membran inti mulai terbentuk kembali dan mulai terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Sel baru yang terbentuk bersifat haploid karena kromosom homolog yang terpisah. Pada bagian di bawah ini juga terdapat 4 fase, yaitu meiosis 2. Pada meiosis 2 terdapat profase 2. Membran inti menghilang kembali, sentriol bergerak ke arah berlawanan dan mulai terbentuk benang spindel. Benang spindel mengikat kromosom yang masing-masing tersusun atas kromatid. Metafase 2. Kromosom terletak pada bidang ekuator. Anafase 2. Kromosom tertarik ke arah yang berlawanan. Dan yang terakhir telofase 2. Kromosom sampai pada kutub masing-masing. Membran inti terbentuk kembali dan mulai terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Benang spindel mengikat kromosom pada bagian sentromer, tepatnya pada bagian kinetokor dari sentromer. Sentromer adalah titik pertemuan antara lengan-lengan kromosom. Pembahasan yang terakhir adalah blastulasi. Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula pada embrio. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan, sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus. Terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Rongga ini makin lama makin membesar dan berisi cairan. Embrio yang sudah memiliki rongga ini disebut dengan blastula, sedangkan cairannya disebut blastosol. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.